Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrika Fitriani, salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Makassar dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Farmasi, angkatan 2019. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi GISP untuk menganalisis satu studi kasus. Dan di sini kita akan menganalisis satu studi kasus, yaitu pengaruh tinggi bayi terhadap beberapa variabel. Jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi GISP setelah kita install. GISP sendiri itu adalah kepanjangan dari Jeffreys Amazing Statistics Program. Dia adalah salah satu aplikasi untuk analisis statistik yang dirancang mudah digunakan, sama seperti pada aplikasi SPSS. Kita klik open, kemudian komputer. Nah, untuk teman-teman yang belum memiliki data, bisa kita ambil datanya, kita pilih browser yang akan mengarahkan kita untuk memilih file yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi GISP ini. Nah, ini dia adalah data yang akan kita kelola, semua data yang akan kita kelola. Nah, sebelum kita mengelola data, kita harus pastikan dulu bahwa semua data ini variabelnya dalam bentuk scale. Nah, jadi kita ubah dulu ya. Seperti pada contoh lingkar kepala ini kan bentuknya ordinal, jadi kita ubah dulu ke bentuk scale. Yang ini juga ya. Ya, kita ubah semua yang dalam bentuk ordinal menjadi bentuk scale. Berhubung karena di sini kita akan menganalisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, jadi kita pilih kolom regression, kemudian pilih regresi linear. Nah, ini dia bentuk datanya ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menelusuri pola hubungan antara variabel terikat atau dependen dengan dua atau lebih variabel bebas atau independen. Nah, sehingga untuk melakukan prediksi pada tinggi bayi atau Y ini diperlukan analisis regresi linear berganda dikarenakan jumlah prediktornya lebih dari satu variabel. Nah, pada regresi linear berganda kita akan menguji, yang pertama itu adalah uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini terbagi lagi atas 4 pengujian, yaitu yang pertama kita uji dulu uji normalitas, uji kolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan keempat adalah uji autokorelasi. Nah, yang kedua itu adalah model regresi, dan yang ketiga ada lagi namanya pembuktian hipotesis. Nah, pembuktian hipotesis ini ada tiga pengujian lagi. Yang pertama adalah uji F, yang kedua adalah uji T, dan yang ketiga adalah koefisien determinasi. Aplikasian datanya yaitu yang pertama kita pindahkan dependen variabelnya, yaitu kan tinggi bayinya kan di sini kan dia sebagai dependen. Nah, kita pindahkan kemudian sisanya itu kita pindahkan ke kolom covariates. Jadi setelah kita pindahkan datanya, maka di sini secara otomatis dia akan GISP ini akan otomatis kelola data kita. Bisa kita lihat di sini. Kemudian kita pilih statistik, di sini kita klik, kemudian kita pilih
Collinearity Diagnostic. Nah, di sini kita klik untuk uji kolinearitasnya, kemudian residualnya kita pilih Durbin-Watson, itu untuk uji autokorelasinya, kemudian kita plot, kita pilih residual predicted, itu untuk uji heteroskedastisitasnya, kemudian plot itu untuk uji normalitasnya. Nah, ini dia kalau datanya, kemudian kita copy ke Word. Nah, ini dia saya tadi sudah kerjakan. Nah, di sini saya bisa menjelaskan beberapa. Yang pertama itu adalah deskripsi data. Di sini ada 11 variabel. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah dari 11 variabel ini memiliki pengaruh terhadap tinggi bayi atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat 11 variabelnya. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah prediktor atau variabel bebas atau independen sebanyak 11 variabel dan jumlah respon atau variabel terikatnya sebanyak 1 variabel. Nah, analisis regresi linear berganda. Di sini ada 4 uji. Yang pertama itu adalah uji asumsi klasik. Nah, pengujian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Nah, yang pertama itu adalah uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak untuk model asumsi regresinya. Nah, di sini data dikatakan normal apabila data menyebar di sekitar garis diagonal, dan sebaliknya data dikatakan tidak berdistribusi normal jika data menyebar dari arah garis atau tidak mengikuti garis diagonal. Nah, kita bisa lihat di sini gambarnya, dia itu mengikuti pola. Berarti pada gambar ini dia memenuhi syarat. Nah, yang kedua itu adalah uji multikolinearitas. Nah, uji ini menunjukkan adanya korelasi atau hubungan yang kuat antar variabel bebas dalam model regresi. Nah, pendeteksian ada atau tidaknya multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai toleransinya dan nilai VFI-nya. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat apabila nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai VFI-nya lebih kecil dari 10, maka model regresi bebas dari multikolinearitas. Nah, ini adalah tabel uji multikolinearitasnya ya. Jadi semua itu memenuhi syarat, di mana nilai toleransinya semua dari X1 sampai X11 dia lebih besar daripada 0,10 dan nilai VFI-nya lebih kecil dari 10. Kemudian yang ketiga adalah uji heteroskedastisitas. Nah, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar model bersifat blue adalah Base linear unbiased estimator adalah harus terdapat varian yang sama dari setiap errornya atau homoskedastisitasnya. Nah, di sini digunakan cara yaitu menggunakan grafik residual versus predicted. Nah, di sini apabila data dalam grafik menyebar dalam bentuk pola, maka data diasumsikan tidak mengandung gejala heteroskedastisitas. Nah, di sini kita bisa lihat gambarnya ya. Grafiknya itu dia tidak membentuk pola. Jadi bisa kita simpulkan berdasarkan gambar ini. Kemudian uji autokorelasi. Nah, uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi atau hubungan antara residu atau error atau galat periode T dengan residu atau error atau galat T1 sebelumnya. Nah, jika nilai p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka data tidak mengalami gejala autokorelasi. Kedua adalah model regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis apakah
dari 11 variabel ini memiliki pengaruh terhadap tinggi bayi atau Y-nya. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Jadi dia persamaannya, dan nilai positif ini diambil dari nilai variabel di atas. Contohnya kayak X2 ini nilai plusnya didapat dari angka berat bayi yaitu 1,168. Sama seperti yang lainnya, ini tanda minusnya juga didapat dari nilai variabelnya. Nah, dengan kata lain, dari persamaan ini adalah yang pertama, konstanta bernilai 0,194 yang berarti tidak ada perubahan dari variabel X1 sampai X11. Jadi dia tetap. Kemudian yang kedua, koefisien regresi berat bayi atau X1-nya sebesar 1,168 menyatakan bahwa apabila berat bayi atau X1 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi sebesar 1,168. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, koefisien regresi lingkar kepala sebesar 0,151 menyatakan bahwa apabila lingkar kepala atau X2 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi sebesar 0,151. Begitupun sebaliknya. Apabila lingkar kepala atau X2 menurun sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan tinggi bayi sebesar 0,151 cm. Keempat, koefisien regresi kehamilan atau X3 sebesar 0,509 menyatakan bahwa apabila kehamilan atau X3 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi atau Y-nya sebesar 0,509. Begitupun sebaliknya. Kemudian koefisiensi regresi usia ibu sebesar 0,060 menyatakan bahwa apabila usia ibu atau X4 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi atau Y sebesar 0,060. Begitupun sebaliknya. Untuk koefisien regresi jumlah batang rokok yang dihisap ibu per hari atau X5-nya sebesar min 0,020 menyatakan bahwa apabila jumlah batang rokok yang dihisap ibu per hari atau X5 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi sebesar 0,020 cm. Begitupun sebaliknya. Untuk koefisien regresi tinggi ibu atau X6 sebesar 0,136 menyatakan bahwa apabila tinggi ibu atau X6 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi atau Y sebesar 0,136. Kemudian regresi berat badan ibu sebelum hamil atau X7 sebesar min 0,028 menyatakan bahwa apabila berat badan ibu sebelum hamil atau X7 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi sebesar 0,028 cm. Begitupun sebaliknya. Kemudian koefisiensi regresi usia ayah atau X8 sebesar min 0,020 menyatakan bahwa apabila usia ayah atau X8 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi sebesar 0,20 cm. Begitupun sebaliknya. Untuk koefisien regresi masa studi ayah atau X9 sebesar min 0,010 menyatakan bahwa apabila masa studi ayah atau X9 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi sebesar 0,010 cm. Begitupun sebaliknya. Untuk koefisien regresi jumlah batang rokok yang dihisap ayah per hari atau X10-nya sebesar 0,16 menyatakan bahwa apabila jumlah batang rokok yang dihisap ayah per hari atau X10 meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi atau Y sebesar 0,0616 cm. Begitupun sebaliknya. Nah, koefisien regresi tinggi ayah atau 11 sebesar 1,003 menyatakan bahwa apabila tinggi ayah atau X11-nya meningkat sebesar 1 satuan, maka akan menurunkan tinggi bayi sebesar 1,003 cm. Jadi semua memiliki pengaruh terhadap semua variabel ini memiliki pengaruh terhadap tinggi bayi. Yang ketiga, pembuktian hipotesis. Yang pertama adalah uji F simultan.
Setelah semua syarat untuk ditelitinya suatu model regresi terpenuhi semua, maka langkah selanjutnya untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan yaitu dengan melakukan uji simultan atau uji F dan uji signifikansi atau uji T. Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat. Sedangkan uji T dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Ini kita menggunakan uji ANOVA. Dari berdasarkan tabel ini dapat kita simpulkan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,001, di mana 0,001 itu lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yakni dari X1 sampai X11 ini berpengaruh secara simultan terhadap tinggi bayi. Kemudian uji T parsial. H0 itu adalah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk H1 adalah variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitasnya. Jika probabilitas atau signya lebih besar dari alfa, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Begitupun sebaliknya. Ini dia adalah tabel uji T parsialnya. Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil variabel X1 memiliki nilai yang signifikan yaitu 0,025 lebih besar dari 0,251 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Kemudian untuk variabel X2 memiliki nilai signifikan 0,428 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Begitu pula dengan variabel-variabel lainnya, seperti variabel X7 memiliki nilai signifikan 0,668 lebih besar dari 0,08 sehingga H0 diterima. Variabel X8 juga memiliki nilai signifikan 0,829 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Koefisien determinasi atau R2 ya digunakan untuk mengukur ketepatan yang baik dari analisis regresi berganda. R2 mendekati 1, maka akan dapat dikatakan semakin kuat kemampuan variabel bebas pada model regresi tersebut. Sebaliknya, jika R2 mendekati 0, maka semakin lemah variasi variabel bebas menerangkan variabel terikat. Nah, ini dia adalah tabel untuk koefisien determinasinya. Di sini berdasarkan tabelnya dapat diketahui bahwa nilai R2 adalah 0,693. Hal ini menunjukkan bahwa sebesar 69,3% tinggi bayi dipengaruhi oleh 11 variabel independen, yaitu berat bayi, lingkar kepala, kehamilan, usia ibu, jumlah batang rokok yang dihisap ibu per hari, tinggi ibu, berat badan ibu sebelum hamil, usia ayah, masa studi ayah, jumlah batang rokok yang dihisap ayah per hari, dan tinggi ayah. Sedangkan sisanya sebesar 30,7% dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya dalam kasus lain. Itulah tadi hasil pemaparan bagaimana cara menggunakan aplikasi GISP untuk menganalisa satu studi kasus. Jadi, buat teman-teman yang mau melakukan penelitian atau menganalisa satu studi kasus, saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan aplikasi ini. Karena kenapa? Yang pertama, aplikasi ini gratis. Kita dapat mengunduhnya atau menginstalnya melalui website GISP. Kemudian aplikasi ini mudah digunakan. Terus aplikasi ini tampilannya simple tapi menarik. Kemudian aplikasi ini juga menyajikan menu lengkap, menu analisis yang lengkap untuk penelitian, dan juga kita dapat mengimpor data dari berbagai format. Itulah sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.